Maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Nah, begitulah dinamika hidup seorang politisi muda, Anas Urbaningrum, yang harus diakui memiliki giroh politik yang luar biasa di dalam memperjuangkan keadilan. Tentu saja banyak kalangan berharap selepas dari sekapan penjara Anas mampu melakukan metamorfosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada hari ini Selasa 11 April 2023, ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Begitu terbebas dari sekapan penjara, Anas sontak mengeluarkan statement yang menggelegar, seperti tidak memberikan tamparan keras buat musuh-musuh politiknya yang dinilai merecoki perjuangannya di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Anas sekaligus juga meminta maaf kalau kebebasannya dianggap menimbulkan pertentangan atau permusuhan, meskipun hal itu tidak ada dalam kamus kehidupannya. Berikut kita simak videonya. Saya ingin berpikir ke depan. Ke depan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan. Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Ya, begitulah sosok seorang Anas Urbaningrum, politisi muda masa depan yang seolah-olah layu sebelum berkembang karena ada sejumlah pihak yang tidak bisa melihat pamor politiknya itu bakal moncer di masa depan. Dampaknya luar biasa. Entah ini sebuah jebakan Batman atau karena faktor lain, Anas terseret dalam kasus gratifikasi dari mega proyek Hambalang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hingga akhirnya divonis bersalah dan harus mendekam di penjara selama 8 tahun. Ya, sosok Anas Urbaningrum memang bukan tokoh sembarangan. Lelaki muda yang lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 15 Juli 1969 ini pernah menjadi ketua umum pengurus besar HMI dan memiliki peran besar di tengah pusaran perubahan politik pada reformasi 98. Ia juga pernah dipercaya sebagai anggota KPU untuk menyiapkan pemilu 2004 hingga akhirnya terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat sejak 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada tanggal 23 Februari 2013. Namun tampaknya karir politik Anas tak berjalan mulus. Ia terjerat kasus rasuah mega proyek Hambalang hingga menyeretnya ke penjara. Nah, begitulah dinamika hidup seorang politisi muda, Anas Urbaningrum, yang harus diakui memiliki giroh politik yang luar biasa di dalam memperjuangkan keadilan. Tentu saja banyak kalangan berharap selepas dari sekapan penjara Anas mampu melakukan metamorfosis politik sehingga mampu berkontribusi besar terhadap kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Masa depan politikmu belum tamat, Mas Anas. Masih banyak aspek keadilan di berbagai matra
dan sisi kehidupan yang perlu terus diperjuangkan. Tetap semangat dan terus bakar giroh politikmu untuk mewujudkan harapan dan impianmu buat bangsa dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.